Bapaknya sudah berniat anaknya ini akan menjadi pembebas Konstantinopel. Caranya gimana? Bapaknya milihin ulama-ulama yang terbaik. Maka ketika saya tulis buku Muhammad Al-Fatih, saya sampaikan ada 3 yang membuat orang itu bisa jadi orang yang hebat. 1, sejarah. 2, ulama. Yang ketiga, Al-Quran. Ini yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih. Siapa guru-guru yang dipilih? Yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani, yang kedua namanya Syekh Syamsuddin. Kenapa Syekh Ahmad Al-Qurani? Dia mengajarkan Al-Quran pada Muhammad Al-Fatih dari kecil. Basic anak-anak itu harus Al-Quran. Saya baca beberapa jurnal tentang pendidikan dan baca beberapa laporan tentang pendidikan Utsmani. Kesalahan daripada sistem pendidikan kita, menurut Ustadz saya juga adalah kita tidak terbiasa menghafal. Itu kesalahan sistem pendidikan kita. Karena kita tidak terbiasa menghafal, maka kita sulit untuk menyerap ilmu-ilmu yang lain berikutnya. Yang saya tahu itu adalah kesalahan yang terjadi pada kita. Jangan diulangi lagi sama anak-anak. Alhamdulillah, barusan kita melakukan sebuah kelas offline untuk menjelaskan tentang Heritage of Ottoman, yaitu adalah sebuah untuk mempersiapkan diri mengunduh warisan kita, yaitu adalah keyakinan pada janji Allah dan Rasulnya. Sekarang jamaah udah siap dan kita sekarang mau berangkat ke bandara. Yuk. Bandara masih terang. Ini terakhir kita kesini sama anak-anak ya? Iya, Desember. Desember. Ini udah Desember. Oh iya, Desember. Sama anak-anak kan? Iya. Sekarang kita berdua. Lebih seneng mana? Gimana ya? Kalau suruh milih sama anak-anak dong. Pertama kali di bandara setelah pandemi, keadaannya kosong. Tapi ada banyak juga yang mau berangkat ya. Tapi kalau dibandingin sama yang belum pandemi ya, ini kosong banget sih sebenarnya. Ya ini perjalanan baru dan pengalaman baru. Setengah jam akhirnya sampai ke Istanbul. Alhamdulillah kita udah sampai di Istanbul, bandara barunya Istanbul. Jelas nggak bisa tidur. Mendorong untuk sarapan, memilih-milihkan untuk jamaah. Kita perjalanan ke Edirne, tapi kita mampir dulu untuk makan pagi, ganjel, ke WC dan segala macam. Sekarang cuacanya sekitar mungkin 3 atau 4 kali ya. Cuma anginnya ini bikin agak dingin. Jadi mudah-mudahan nanti pas kita jalan-jalan nggak ada angin. Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kita udah sampai di hotel di Edirne, Turki. Barengan sama temen, siapa namanya? Mas Lutfi. Mas Lutfi. Sekarang kita nyampe di hotel namanya Edirne Palace. Sekarang kita mau berbenah dulu. Habis itu kita makan, habis itu kita langsung cabut ke apa namanya, Bi? Maksudnya Masjid
Astagfirullahaladzim. Cut. Hari ini kita makan ada kofte, ada semacam kayak daging cincang, terus tadi juga ada kuzu pirzola namanya, kayak lamb chop gitu, domba yang ada sedikit lemak dan ada dagingnya, dan ada yang penting itu ada jus delima bahasa di sini, narsuyu, kayak gitu tuh. Supaya untuk apa? Vitamin C, antioksidan. Jadi biar jalan-jalannya insya Allah sehat. Biyazid Külliyesi. Kalau dua itu artinya ikinji Biyazid Külliyesi. Artinya ikinji artinya yang kedua, iki kan kedua, ikinji artinya yang kedua. Dan ini satu kompleks ini ada masjid, ada kemudian yang nanti akan kita datengin adalah sekolah kedokteran sama tempat praktek sekolah kedokteran. Jadi apa namanya, rumah sakit. Tapi rumah sakitnya khusus buat orang gila. Jadi itu bukti bahwa di zaman dulu itu orang gila aja sangat perhatian. Nggak seperti di Wakanda, itu orang gila bisa bunuh orang. Ini 1484 sampai 1488 dibuatnya, dan kita sudah tahu bahwa kepemimpinan setelah 1481 kan adalah Biyazid kedua. Yuk kita sholat dulu yuk, sudah pada wudhu kan? Yuk. Seni itu adalah tentang menyampaikan sesuatu kebenaran dengan cara yang indah. Jadi ada dua kata kunci dalam seni. Satu, kebenaran. Dua, keindahan. Penentuan rumah sakit di dalam Islam itu bukan sembarangan. Jadi gini, konsep rumah sakit itu sebenarnya nggak ada di dalam Islam. Di dalam Islam konsepnya adalah rumah sehat. Kita sudah jalan dari Museum Biyazid dan sekarang kita lagi mau jalan ke masjid. Ini udah mendekati hampir maghrib dan insya Allah kita sampai sana mudah-mudahan malam, dan kita lihat bagaimana kondisi Edirne ketika malam hari. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di akhir penghujung tour kita di hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Masjid Selimi, masjid yang terbesar. Tadi saya koreksi tadi karena Bu Maria nanya, ini kayaknya nggak mungkin 60 meter. Ternyata setengahnya 36 meteran. Lebih besar sekitar beberapa meter dari diameter Masjid Hagia Sophia yang 32 meter, 31 atau 32 meter. Arsitekturnya Masjid Turki itu adalah arsitektur yang mereka sangat meniru gereja sebenarnya. Karena gereja itu kan perlu orang-orang nyanyi di tengah. Karena itu mereka selalu punya kubah yang bisa untuk memantulkan amplify suara. Nah, semakin besar kubah itu, semakin banyak kubah itu semakin juga besar amplifiernya. Maka nanti kalau pas kita ke bursa itu masjidnya ada 20 kubah. 20 kubah. Selain daripada kemudian amplifier daripada suara, waktu itu Biyazid yang bangun Masjid Ulu Jami di Bursa itu punya satu azam. Kalau seandainya dia bisa menaklukkan satu kota, kalau nggak salah Serbia, maka kemudian dia akan bangun 20 masjid. Tapi setelah kemudian dia bisa membebaskan kota itu, maka dia nggak bisa bangun 20 masjid, dalam tanda kutip agak sulit. Maka ditawarkan, ya udahlah bangun 20 kubah aja. Maka Masjid Ulu Jami itu jadi ada 20 kubah. Nah,
Tapi masjid-masjid Turki yang lainnya karena semenjak melihat Hagia Sophia ya, lalu kemudian melihat oh jadi pentingnya ruangan tengah yang begitu besar tuh kayak gitu, maka dia perlu satu arsitektur supaya nggak seperti kuil di Yunani yang pakai pilar-pilar. Nah, konsep kalau masjid-masjid di Istanbul yang saya bilang kubahnya tidak bisa lebih besar daripada Hagia Sophia karena kaki gajahnya cuma 4, 1, 2, 3, 4 bentuk kotak. Masing-masing 4 kaki gajah itu ada lengkungan lagi. Lengkungannya kemudian menggabungkan di antara 4 itu, nanti kita akan lihat di Istanbul. Nah, lalu kemudian masing-masing lengkungan itu nanti akan menanggung beban kubah yang besar. Tapi lengkungan satu itu nggak akan bisa menahan berat kubah yang besar, maka ditambah lagi ada 3 lengkungan lagi. Jadi 3 lengkungan lagi yang lengkungannya lebih kecil untuk menampung satu. Jadi satu kubah yang besar itu ditampung dengan 1/4 kubah-kubah kecil yang jumlahnya 4, masing-masing ditampung lagi dengan beberapa kubah-kubah kecil lagi. Makanya ada kemudian bertingkat-tingkat kayak gitu. Nah, Mimar Sinan mengakali di sini dengan membentuk ada 8 kaki gajah. Jadi 8 untuk mendukung satu kubah yang besar itu di atas. Jadi dia agak curang. Karena di Hagia Sophia kan pakainya 4 ya. Kalau dia pakainya 8. Nah, monggo silakan. Jadi dia pakainya 8 sehingga kemudian bisa kemudian untuk menampung satu kubah yang sangat besar. Dan kalau teman-teman perhatian di Hagia Sophia, selain daripada permainan teknik, mereka juga menggunakan permainan material. Kalau di Hagia Sophia itu materialnya lebih banyak semen daripada batunya. Maka batunya lebih banyak daripada semennya. Nah, kalau ini batunya sama semennya jelas lebih banyak batunya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena sudah lama lah, udah sekitar berapa ya? 1000-an tahun semenjak Hagia Sophia dibangun, baru ini bisa dibangun kubah yang lebih besar daripada Hagia Sophia. Jadi itu memang menggambarkan memang arsitektur Yunani itu memang luar biasa hebat.